Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mantra ramalan ini mirip dengan yang dimiliki Olsir, tetapi penggunaannya sangat berbeda oleh wanita ini. Setelah dia berbicara, lingkaran hitam seukuran kepalan tangan muncul di seluruh tubuh Wang Lin. Saat lingkaran hitam muncul, lingkaran itu mulai membusuk. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia merasakan kematian akan segera tiba. Saya memperkirakan tubuh Anda akan membusuk pada napas pertama. Wanita itu tersenyum sambil menatap Wang Lin. Sejumlah besar lingkaran hitam di seluruh Wang Lin menembus jauh ke dalam tubuhnya sampai tulangnya terlihat. Bahkan tulangnya menjadi hitam dan mulai hancur. Musik harpa menjadi semakin mendesak dan menyatu dengan kata-kata lembut wanita itu. Ia menyerbu ke dalam sungai hitam yang membusuk dan mencabik-cabik tubuhnya. Saya memperkirakan tulang Anda akan roboh pada napas kedua. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tulangnya yang menghitam. Retakannya menyebar hingga tengkoraknya pun mengalami nasib yang sama. Jika tubuhnya transparan, akan terlihat jelas bahwa semua tulang di tubuhnya akan runtuh saat retakan hitam menyebar. Beberapa bagian sudah hancur. Rasa sakit yang ditimbulkan di sini tidak kalah kuatnya dengan apa yang dia rasakan dari mantra 5 pemakaman selir kekaisaran surgawi pertama. Saat Wang Lin mundur, seluruh kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang dan dia perlahan berjalan menuju kematian. Dia sudah terluka parah, dan dia hampir tidak bisa menahan kekuatan penolakan yang mengamuk di tubuhnya. Kelima organ dalamnya telah hilang, dan sekarang, di bawah mantra ramalan, dia sudah mendekati akhir hidupnya. Tapi Wang Lin masih belum mengeluarkan busurnya. Meskipun dia sedang sekarat, dia belum mati. Penguasa belum muncul, dan dia tidak percaya kedua selir kekaisaran surgawi ini adalah yang terakhir. Wang Lin tahu dia hanya memiliki kekuatan untuk menggunakan busur itu satu kali. Jika panah itu tidak dapat melukai penguasa dan semua orang di sini secara serius, maka dia akan benar-benar mati. Dia tidak bisa mengeluarkan busurnya sampai saat-saat terakhir. Wanita itu memandang Wang Lin dengan lembut, sama seperti dia memandang kekasihnya. Tangannya yang seperti batu giok menunjuk ke arah Wang Lin saat dia mengucapkan kata-kata terakhir. Saya memperkirakan nafas ketiga, kematian jiwa. Suaranya lembut dan menyatu dengan musik harpa. Kedua selir kekaisaran surgawi menggunakan metode berbeda pada saat yang sama untuk membunuh Wang Lin. Kekuatan mereka digabungkan, satu bagian mengganggu pikiran Wang Lin dan bagian lainnya menggunakan mantra ramalan untuk menekan Wang Lin. Keduanya saling melengkapi, memperjelas bahwa ini memang direncanakan. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir, Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Wang Lin tidak dapat memahami mantra ramalan ini, tetapi dia tahu bahwa mantra itu mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Daging Wang Lin membusuk dan tulangnya hancur. Rasa sakit yang luar biasa membanjiri dirinya, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda roboh. Namun, saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan memukul dahinya. Dengan ini, tubuhnya bergemuruh. Tubuhnya adalah perpaduan dari zaman dahulu dan surga setelah runtuh dan terbentuk kembali berkali-kali di dalam Nether Beast. Berkat kerja keras orang gila itu, benda langitnya sekarang 50% adalah benda langit abadi. Meski belum sempurna, namun sudah mengandung kekuatan keabadian. Jika bukan karena krisis saat ini, Wang Lin tidak akan berubah. Begitu dia berubah, kekuatan penolakan di dalam tubuhnya akan meledak tak terkendali. Selama ini, meskipun kekuatan penolakan berkobar di dalam tubuhnya, Wang Lin tetap mengendalikannya. Namun, ketika dia beralih dari tubuh kuno ke benda angkasa, kendalinya akan runtuh. Setelah kekuatan penolakan meletus sepenuhnya, Wang Lin akan kehilangan kesempatan untuk menekannya lagi. Itu seperti seekor kuda liar yang lepas kendali, mustahil untuk menangkapnya lagi. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Saat jiwanya hampir runtuh, tangannya mendarat dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Cahaya keemasan ini terang benderang dan menyebar ke segala arah. Bahkan planet Suzaku di kejauhan berwarna keemasan karena cahayanya. Pria di dalam es telah mencairkan es dan berjalan keluar dengan ekspresi pucat.
Dia segera melihat cahaya keemasan yang menyilaukan dan ekspresinya berubah sekali lagi. Saat cahaya keemasan menyebar, tubuh Dewa Kuno Wang Lin menghilang dan bersembunyi di dalam bintang Dewa Kunonya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya dan menjadi tubuh surgawi abadi. Setelah benda surgawi abadi muncul, ekspresi wanita yang mengucapkan kata-kata lembut itu berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berasal dari dunia yang sama dengan penguasa surgawi. Ketika dia melihat perubahan Wang Lin, dia memikirkan sebuah legenda. Ketika tubuh surgawi abadi Wang Lin muncul, mantra ramalan aneh di dalam dirinya meletus. Tubuh abadi Wang Lin runtuh. Namun, saat ia runtuh, ada kilatan cahaya keemasan dan terbentuk sekali lagi. Wanita dengan ekspresi lembut itu mengeluarkan darah ilusi dan mundur beberapa langkah. Mantra ramalannya hancur dan pikirannya terluka. Namun, semua ini tidak bisa dibandingkan dengan teror dan ketidakpercayaan yang dia rasakan. Dia awalnya merasa bahwa penampilan asli Wang Lin tampak familiar dan menimbulkan kecurigaan. Namun, setelah melihat tubuhnya runtuh dan terbentuk kembali dari cahaya keemasan, ekspresinya berubah total. Tubuh surgawi abadi, wanita itu terkejut dan tanpa sadar mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Kamu sebenarnya memiliki tubuh surgawi abadi. Tubuh surgawi abadi yang disembah oleh semua makhluk surgawi. Anda bukan seorang kultivator asli dari sini, Anda. Siapa Anda dan apa hubungan Anda dengan Kaisar Langit Surgawi? Wanita itu terguncang oleh perubahan tubuh Wang Lin. Pikirannya bergemuruh seolah-olah petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam dirinya. Aku tidak bisa membunuhnya. Perubahannya menyebabkan dia merasa sangat takut. Beberapa kali lebih banyak dibandingkan saat dia menghadapi penguasa surgawi. Bukan hanya dia, wanita yang memainkan harpa itu juga gemetar dan harpanya berhenti. Dia menatap dengan heran ke arah Wang Lin yang diselimuti cahaya keemasan. Di dalam cahaya keemasan, badai menyapu tubuh Wang Lin. Badai ini adalah kekuatan penolakan yang telah meletus sepenuhnya. Tubuhnya tiba-tiba roboh di bawah tatapan dua selir kekaisaran surgawi. Setelah runtuh, ia terbentuk kembali. Setelah hal ini diulangi beberapa kali, wanita yang berhenti memainkan harpa itu mengatupkan giginya. Saat ini, bulan gelap semakin menyebar. Jika dia tidak membunuh Wang Lin, hal ini tidak hanya akan mematikan proyeksinya, bahkan akan mempengaruhi tubuh aslinya. Benda surgawi abadi ini tidak lengkap, jelas dicuri. Bunuh dia. Wanita itu mengatupkan giginya dan meraih harpa. Dia menarik senarnya dan dunia bergemuruh saat musik harpa yang mengejutkan bergema. Saat musik harpa dimainkan, pisau buram muncul di hadapannya. Dia memuntahkan darah dan memasukkan pisau itu ke dalamnya sebelum meluncurkannya ke arah Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selama satu kali keruntuhan dan reformasi, mata Wang Lin memerah karena rasa sakit. Dia meraung dan tangannya membentuk segel. Saat 9 pisau mendekat, dia melambaikan tangannya. Dengan gelombang ini, tubuhnya roboh sekali lagi. Meski tubuhnya roboh, mantranya tetap digunakan. Dunia menjadi gelap seolah diselimuti kegelapan. Lalu, di kejauhan, matahari mulai terbit. Sunderet Night, mantra orisinal pertama Wang Lin. Dunia buram dalam kegelapan ini, tapi tidak bisa menyembunyikan cahaya keemasan di sekitar tubuh Wang Lin yang roboh. Cahaya keemasan itu sepertinya menyatu dengan terbitnya matahari dan meletus dengan kekuatan untuk menghancurkan kegelapan. Kekuatan Sunderet Night meletus. Pada saat ini, tubuh Wang Lin terbentuk kembali. Dia meraung dan wajahnya menjadi bengkok. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya gila. Dia menenun tangannya dan air di bawahnya bergemuruh. Pintu batu raksasa muncul. Saat pintu batu itu muncul, aura berlalunya waktu mengelilingi area tersebut. Mantra asli kedua Wang Lin, Flowing Time, muncul. Sunderet Night dan Flowing Night adalah mantra yang luar biasa. Saat tubuh Wang Lin terus runtuh dan terbentuk kembali, mantra ini mengandung energi celestialnya dan menjadi lebih kuat. Dunia bergemuruh dan kegelapan terkoyak oleh cahaya keemasan. 4 dari 9 pisau jatuh ke Sunderet Night. 5 sisanya bertabrakan dengan Flowing Time. Pada akhirnya, hanya 3 pisau yang mendarat di tubuh Wang Lin, dan mereka roboh bersama tubuhnya.
Wanita lain yang membuat prediksi dengan cepat mundur sambil dikelilingi oleh Sunderet Night dan Flowing Time. Dia sudah merasa kaget dan panik, menyebabkan cacat muncul di hati daunnya. Sekarang dia terkena dua mantra surgawi ini, membuatnya batuk darah dan mundur dengan cepat. Dia sudah tidak punya niat bertarung lagi. Namun, saat Wang Lin menggunakan dua mantra ini dan tubuhnya runtuh dan terbentuk kembali, sosok buram keluar dari belakangnya. Mustahil untuk melihat apakah sosok buram ini adalah laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Tubuhnya ditutupi kabut samar yang melayang keluar setelah dia muncul. Orang tua ini salah satu dari 5 Master Sistem Bintang Kuno, Gerbang Void Master Surga. Sebuah suara yang tidak menentu bergema saat dia mengangkat tangannya dan membanting punggung Wang Lin setelah dia baru saja melakukan reformasi. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah emas. Tubuhnya terlempar ke planet Suzaku dan menabraknya. Sosok buram itu membuka mulutnya dan menghirup darah emas yang dibatukkan Wang Lin. Matanya dipenuhi keserakahan saat tubuhnya berubah menjadi awan dan mengejar Wang Lin. Garis keturunan surgawi. Tidak peduli apa identitasmu, orang tua ini akan mengambil tubuh abadimu. Ketika Wang Lin mendarat di planet Suzaku, suara gemuruh bergema. Planet Suzaku bergetar saat Wang Lin menghantam gunung seperti meteor. Gunung itu runtuh dan bebatuan berserakan saat Wang Lin mendarat di tanah. Bumi bergetar dan retakan terbentuk saat Wang Lin menghantam lebih dalam. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin menabrak planet Suzaku sementara tubuhnya runtuh dan terbentuk kembali. Dia melewati Gua Klan Tato. Meskipun planet Suzaku ini telah dipancing oleh penguasa pemancingan di sumur, tetap saja planet Suzaku. Selain fakta bahwa tidak ada makhluk hidup, segala sesuatu yang lain masih ada. Gua Klan Tato masih ada di sana. Saat Wang Lin menerobos, dia melewati bumi dan muncul di lapisan ke-18 Gua Klan Tato. Semuanya di sini sama seperti saat dia pergi. Salah satu tembok telah runtuh, dan di luar celah itu ada medan pertempuran asing. Memancing di sumur sangatlah aneh karena memancing di medan pertempuran asing juga. Meskipun itu hanya proyeksi, jiwa pengembara yang tak ada habisnya dan mayat yang tak terhitung jumlahnya masih ada. Tubuh Wang Lin mendarat di lapisan ke-18 dengan keras dan dia batuk darah sekali lagi. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan rasa sakitnya cukup membuatnya pingsan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahan setiap keruntuhan. Salah satu dari 5 tuan, telapak tangan guru surgawi Void God, mengandung aura yang kuat. Itu mengenai punggung Wang Lin, menyebabkan tubuh abadinya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tubuh abadi Wang Lin tidak sempurna. Saat tubuhnya terus melakukan reformasi, Wang Lin berjuang untuk bangun. Namun, saat dia bangun, tawa serak dan samar bergema. Heaven Master Void God muncul di luar lubang yang dibuat Wang Lin di tanah. Tubuhnya sepenuhnya terbentuk oleh kabut dan matanya dipenuhi keserakahan. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Wang Lin. Wang Lin hendak melawan, tapi tubuhnya roboh sekali lagi. Ketika dia pingsan, mata Dewa Langit kekosongan menyipit dan dia menarik tangan kanannya. Tubuhnya yang seperti kabut menyerbu ke dalam daging Wang Lin yang roboh. Kesempatan yang diberikan surga, sepertinya bahkan surga sendiri ingin aku mengambil benda langitmu. Heaven Master Void God tertawa dan berintegrasi ke dalam daging dan darah Wang Lin yang runtuh. Setelah tubuh abadi Wang Lin terbentuk kembali, dia mengeluarkan jeritan menyedihkan yang belum dia keluarkan sejak pertempuran dimulai. Reformasi Wang Lin memiliki sedikit kegelapan dalam cahaya keemasan. Kegelapan bergerak ke seluruh tubuhnya dan menyerbu ke kepalanya. Tawa samar bergema di benaknya. Tubuh ini milik lelaki tua ini mulai sekarang. Percuma menolak, nikmati perasaan kerasukan. Perasaan ini adalah sesuatu yang saya khawatir hanya akan Anda alami sekali. Mata Wang Lin memerah. Rasa sakit karena kesurupan membuatnya merasa kehilangan segalanya. Saat dia berjuang melawan kegelapan, dia kehilangan kendali atas kakinya. Sesaat kemudian, dia kehilangan kendali atas tangan kanan dan tubuh bagian atasnya. Dia hanya bisa menggerakkan tangan kirinya, tapi itu pun perlahan menjadi mati rasa. Saat perasaan Dewa Penguasa Langit mengambil alih tubuhnya, ingatannya mulai terpecah-pecah. Perasaan yang mendominasi ini mengalir menuju ingatannya. Ia ingin mempelajari seluruh hidupnya dan kemudian menghapusnya.
Wang Lin mengeluarkan raungan menyakitkan dari mulutnya, tapi itu semakin melemah. Matanya dipenuhi perjuangan, namun perjuangan itu perlahan melemah. Tubuhnya terbang ke atas di luar kendalinya. Dengan tubuh ini, lelaki tua ini bisa melakukan apapun yang kuinginkan di dunia ini. Aku hanya perlu menyelesaikan pemurnian terakhir ini dan bahkan manik penentang surga akan menjadi milikku. Tawa lelaki tua itu keluar dari mulut Wang Lin. Ekspresinya tampak berubah saat dia terbang keluar dari planet Suzaku. Namun, saat ia terbang ke udara, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke medan pertempuran asing di lapisan ke-18 rumah klan Tato. Dengan ini, jiwa-jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya di dalam medan pertempuran asing bergetar. Wang Lin pernah menjadi pemangsa jiwa, jadi dia memiliki kendali kuat atas jiwa pengembara ini. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya di dalam proyeksi medan pertempuran asing mulai mengamuk. Saat mereka menyapu area tersebut, membentuk badai, semakin banyak jiwa pengembara yang berkumpul. Beberapa makhluk yang juga merupakan pemakan jiwa juga perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam badai. Badai ini menyapu medan pertempuran asing dan mencabik-cabik mayat yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan jiwa pengembara di dalam mayat bergabung. Gemuruh menggelegar bergema saat badai jiwa pengembara yang kuat keluar dari celah di Alir ke-18. Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan medan pertempuran asing. Ini adalah pertama kalinya mereka menuntut tanpa ada hukum aneh yang menghalangi mereka. Meskipun Sovereign telah memancing mereka dengan fishing in the well, bahkan dia tidak bisa mengeluarkan hukum aneh yang menyegel medan pertempuran asing. Hasilnya, hal ini memungkinkan jiwa-jiwa pengembara ini bergerak tanpa batasan apapun. Raungan gembira mereka menyapu seluruh planet Suzaku. Hal ini menyebabkan planet Suzaku bergetar hebat seolah-olah jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya telah dilepaskan. Planet Suzaku tidak tahan lagi dan mulai runtuh. Heaven Master Void God memanipulasi tubuh Wang Lin untuk terbang keluar. Meskipun dia telah mengambil kendali, dia tidak bisa menghentikan tubuh Wang Lin dari keruntuhan dan reformasi. Namun, tingkat budidayanya jauh di atas Wang Lin, sehingga ia dapat secara paksa menekan keruntuhan dan melakukan reformasi ke skala yang lebih kecil. Pembunuhan ini sudah berakhir. Suara kuno Dewa Kekosongan Guru Surgawi keluar dari mulut Wang Lin. Dia memandang ke arah dua selir kekaisaran surgawi dan pria berkulit putih yang berjalan keluar dari es. Namun, sebelum dia selesai berbicara, planet Suzaku di belakangnya bergetar dan tiba-tiba meledak. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia ketika planet Suzaku terkoyak. Badai hitam dahsyat keluar dari planet Suzaku yang runtuh dan menyelimuti dunia ini. Ekspresi Dewa Kekosongan Guru Surgawi berubah dan pupil matanya menyusut saat dia berbalik. Namun, sudah terlambat untuk mundur. Badai jiwa yang mengembara keluar dari planet Suzaku dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seolah-olah ada suara di tubuhnya yang memanggil jiwa-jiwa pengembara dan beberapa pemangsa jiwa yang keluar dari planet Suzaku. Seolah-olah suara itu milik raja mereka. Badai hitam langsung menyelimuti dewa penguasa surga dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ada banyak sekali jiwa pengembara di dalam badai. Mereka semua bergegas masuk ke tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, badai hitam lenyap karena semua jiwa pengembara bergegas masuk ke tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan roboh sekali lagi. Keruntuhan ini menyebar hingga puluhan ribu kaki. Dengan bantuan jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan Wang Lin sendiri, aura mengerikan meletus. Dia mampu memaksa surga Guru Void keluar dari daging dan darahnya sambil melepaskan raungan enggan. Kabut dalam jumlah besar menyebar saat jiwa pengembara yang tak ada habisnya mengamuk. Hal ini berlangsung hingga kabut terbentuk kembali menjadi tubuh dewa penguasa surga. Matanya dipenuhi keengganan saat dia mengaum dan menyerang ke depan sekali lagi. Pada saat yang sama, selir kekaisaran surgawi yang hampir tertutup oleh bulan gelap memperlihatkan tatapan dingin dan melangkah maju. Pria berkulit putih juga mendekat dengan niat membunuh yang kuat. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Lin terbentuk kembali dengan bantuan jiwa pengembara yang tak ada habisnya. Sekarang, itu tidak akan runtuh dalam waktu singkat. Matanya bersinar terang saat dia menatap surga Guru Void God yang masuk. Kalian semua mencari kematian. Pengalaman Wang Lin sebelumnya telah menyebabkan dia hampir mati.
Dia tidak lagi peduli dengan kenyataan bahwa penguasa masih belum muncul. Setelah tubuhnya terbentuk kembali, tangan kirinya terulur dan cahaya keemasan berkumpul di dalamnya. Lalu busur muncul di tangannya. Tak lama kemudian, tangan kanan Wang Lin meraih tali busur dan menariknya kembali. Dalam sekejap, busurnya telah ditarik sepenuhnya. Tubuhnya ditarik lurus. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat dia menariknya, sebuah anak panah dengan ujung bulat muncul. Tubuh anak panah itu memiliki tanda yang rumit, dan jeritan samar Nan Zhao dan Tian Zhao dapat terdengar darinya. Semburan energi panah mengelilingi area tersebut dan aura kuno menyebar. Hal ini menyebabkan ekspresi Dewa Surga Guru Kekosongan berubah drastis dan tubuhnya bergetar. Li Guang membungkuk, kamu benar-benar menemukan panah ini? Suara Dewa Kekosongan hampir terpelintir. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan mundur dengan ketakutan di matanya. Sial, aku tahu kenapa penguasa itu masih belum muncul. Yang berdaulat, aku belum selesai denganmu. Dewa Langit, Dewa Kekosongan, hampir kehilangan akal sehatnya. Dia terlalu menyadari kekuatan busur dengan anak panah ini. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Orang tua ini tidak ikut campur. Saat mundur, Tuan Surga Dewa Kekosongan mengeluarkan sebuah batu giok, tetapi tidak ada reaksi. Kedua selir kekaisaran surgawi mengetahui busur dan anak panah lebih baik darinya. Wanita yang dikelilingi bulan gelap dipenuhi kepanikan dan dengan cepat mundur. Selir kekaisaran surgawi lainnya menjadi pucat dan tidak lagi menunjukkan harga diri yang dia miliki sebelumnya. Sebelum panah Wang Lin, dia dengan putus asa mundur dan juga menghancurkan batu giok itu, tetapi tidak ada jawaban. Saat busur ini ditarik, langit dan bumi berubah warna. Saat panah ini muncul, awan berhamburan. Tatapan Wang Lin sedingin es saat dia melihat keempat orang yang mundur dengan cepat, termasuk pria berkulit putih yang sangat arogan dan telah membekukan payung kuno. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka mati-matian berusaha melarikan diri. Semuanya adalah kultivator kuat dengan tingkat kultivasi jauh lebih tinggi daripada Wang Lin. Namun, saat ini hanya proyeksi mereka yang ada di sini, sehingga tingkat budidaya mereka ditekan hingga tahap pertengahan Spirit Void, tingkat yang tidak akan terdeteksi oleh para penggarap alam batin. Namun, keempat orang ini telah memaksa Wang Lin menghadapi beberapa krisis hidup dan mati. Jika Wang Lin tidak mempelajari payung pembakaran alam di tanah jatuh, dia akan mati karena serangan gabungan pertama mereka. Jika Wang Lin tidak mendapatkan kekayaan dari orang gila itu, dia akan mati di hadapan dua selir kekaisaran surgawi. Demikian pula, jika dia tidak memiliki busur dan anak panah ini, bahkan jika dia telah memberikan segalanya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Menatap mereka berempat, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hanya memiliki kekuatan untuk meluncurkan satu anak panah ini. Setelah anak panah digunakan, dia harus mengorbankan kekuatan hidup untuk menggunakan busur ini, dan dia tidak memiliki kekuatan hidup yang tersisa untuk dikorbankan. Dia telah menyiapkan panah ini untuk penguasa, orang terkuat yang belum muncul. Dia bermaksud menunggu sampai semua orang yang ingin membunuhnya muncul dan kemudian menggunakan panah ini untuk mengakhiri bencana ini. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai keinginan Wang Lin. Dia bukan surga, jadi dia tidak bisa mengubah cara orang lain bertindak atau mengendalikan pikiran mereka. Ketika keempatnya mendekat, Wang Lin tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan busur dan anak panah, dia akan mati sebelum penguasa tiba. Tubuh surgawi abadinya belum lengkap. Meski bisa sedikit membantu, itu juga terlalu merusak Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa jika dia mengalami keruntuhan lagi, jiwanya mungkin benar-benar runtuh dan dia akan benar-benar mati sebelum mereka bahkan bisa membunuhnya. Satu-satunya yang tersisa adalah tubuh abadi. Yang abadi adalah tubuhnya, bukan jiwanya. Wang Lin mengendurkan tangan kanannya yang menarik busur ke bulan purnama. Tangan kanannya gemetar dan tali busurnya mengeluarkan dengungan yang bergema ke seluruh dunia. Semua kekuatan dari tali busur dipindahkan ke anak panah. Anak panah itu bergerak bersama tali busur. Saat kekuatan mengerikan dari tali busur melewatinya, anak panahnya melesat. Dunia telah banyak berubah. Suara melolong yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Anak panah ini seperti sinar kematian yang melesat dengan gila-gilaan.
Yang keluar bersamanya adalah jiwa Wang Lin, jiwa asal, dan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Energi kunonya, energi garis keturunan surgawi, dan yang lainnya. Pada saat anak panah itu terbang, semua benda ini berubah menjadi asap yang tidak terlihat dan diserap oleh anak panah tersebut. Dia hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk satu anak panah. Tubuh Wang Lin bergetar karena haluan dan menunjukkan tanda-tanda roboh. Dia mundur ratusan kaki tetapi masih tidak bisa mengimbangi kekuatan menarik busurnya. Darah mengalir keluar dan dia terlempar ke air di kejauhan. Namun, dia menatap ke depan sambil tersenyum. Dia menatap panah mengejutkan yang ditembakkan. Begitu anak panah itu ditembakkan, selokan muncul di air yang tenang. Selokan ini sepertinya cocok dengan anak panah dan memanjang saat anak panah itu terbang ke depan. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang memaksa air itu terpisah. Retakan besar bahkan muncul di langit. Retakan itu terus menyebar dan sepertinya akan menghancurkan formasi pembunuhan yang sangat kuat yang dirancang untuk membunuh Wang Lin. Keempat orang itu melarikan diri karena ketakutan. Heaven Master Void God adalah yang tercepat dan terjauh. Kedua selir kekaisaran celestial mengikuti setelahnya. Wajah mereka menunjukkan rasa sakit dan keputusasaan muncul di mata mereka. Pria berkulit putih memiliki tingkat dan status budidaya terendah. Dia tidak bisa mengikuti dan tertinggal, yang mengakibatkan dia menjadi orang yang paling dekat dengan anak panah. Anak panah itu menembus langit dan bumi saat mendekat, menciptakan riak yang menyebar ke segala arah. Niat membunuh yang mengerikan datang dari anak panah itu, dan tanda di badan anak panah itu mengeluarkan kedipan samar. Seolah-olah saat ini, tidak ada orang atau benda di dunia ini yang dapat menghentikan panah ini. Dalam sekejap, ia mendekati pria berbaju putih. Pria berkulit putih menjadi pucat pasi. Dia berusaha menghancurkan batu giok itu untuk pergi, tetapi meskipun batu giok itu hancur, tidak ada reaksi. Pada saat ini, ketika anak panah mendekat, dia merasakan sakit di dahinya dan batuk darah. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia meraung dan berbalik untuk menggunakan mantra. Namun, saat dia berbalik, anak panah itu mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mengenai area di antara alisnya. Tubuhnya hancur selapis demi selapis saat anak panah itu menembusnya. Jeritan sedihnya menghilang begitu dimulai. Hal ini menyebabkan 3 orang lainnya gemetar dan hampir kehilangan akal. Selir kekaisaran surgawi yang ditutupi oleh bulan gelap tampak mengerikan, tetapi ada teror dan keputusasaan di matanya. Anak panah itu mendekat dan menunjuk ke dahinya. Selir kekaisaran surgawi ini tiba-tiba berbalik, memperlihatkan ekspresi bengkoknya. Dia mengangkat tangan kanannya dan lapisan layar cahaya muncul. Namun, anak panah itu menembus semuanya dan mendekat. Pada saat krisis ini, selir kekaisaran surgawi mengeluarkan darah dan membentuk manusia berdarah. Itu mulai terbentuk, tetapi anak panah itu menembus saat ditembakkan ke arah selir kekaisaran surgawi yang telah mencapai batas keputusasaan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selir kekaisaran surgawi mengeluarkan harpa kuno yang pernah dia mainkan sebelumnya. Kecapi ini adalah hadiah dari penguasa surgawi dan harta yang sangat kuat. Tapi saat harpa kuno itu tampak menghalanginya, harpa itu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Selir kekaisaran surgawi menjerit dan mundur. Tapi dia hanya mundur 2 langkah sebelum anak panah itu menembus harpa dan menembus kepalanya. Kepala selir kekaisaran surgawi meledak seperti pria berbaju putih dan tubuhnya menghilang. Anak panah itu melesat saat tubuhnya menghilang. Panah yang mengejutkan itu telah membunuh 2 orang berturut-turut, jadi ia kehilangan momentum, namun masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, ia melesat ke arah orang ketiga, wanita yang telah menggunakan mantra ramalan. Wanita itu menyaksikan kematian pria berbaju putih dan kemudian melihat adiknya pingsan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Meskipun tubuh ini hanyalah proyeksi dan kematian normal akan baik-baik saja, mati karena panah ini akan menyebabkan luka serius pada tubuh aslinya. Anak panah ini bukan milik dunia ini. Anak panah ini berasal dari kampung halamannya. Itu adalah harta karun keluarga Li yang terkenal. Merasa putus asa, wanita itu tidak lagi melarikan diri. Dia berbalik menghadap anak panah yang semakin membesar hingga memenuhi pandangannya. Dia menutup matanya. Saat dia menutup matanya, anak panah itu mendekat ke dahinya.
Saat hendak menembusnya, cahaya 7 warna datang dari dadanya. Di lehernya ada liontin yang terbuat dari sepotong batu hitam berbentuk oval. Cahaya 7 warna berasal dari batu ini. Liontin itu melayang di hadapannya dan cahaya 7 warna mengelilingi tubuhnya. Tepat pada saat ini, anak panah itu menembus dahi wanita itu. Dia tidak membuka matanya sampai anak panah itu lewat. Dia tidak menerima luka apapun, tetapi retakan muncul di batu hitam mengambang di depannya. Selirku yang tercinta, batu ini kuberikan padamu. Ia dapat melindungimu, sehingga meskipun suatu saat aku tidak berada di sana, ia akan tetap bersamamu. Kata-kata lembut dari penguasa surgawi ini bergema di telinganya. Anak panah itu menembus wanita itu dan mengejar dewa penguasa langit yang berwujud kabut. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia saat anak panah menembus kabut. Kabut tiba-tiba runtuh. Saat ia runtuh, ia dengan cepat mengembun menjadi seorang lelaki tua mengenakan pakaian hitam. Wajahnya pucat, dan saat dia mundur, tubuhnya roboh sekali lagi. Jeritan menyedihkan bergema. Dalam waktu singkat, dewa penguasa surga telah runtuh beberapa kali. Saat dia melakukan reformasi terakhir kali, tanda di antara alisnya hancur dan anak panah menembus tubuhnya. Salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, master surga dewa kekosongan, tersenyum sedih dan meledak. Kabut dalam jumlah besar menghilang tanpa bekas. Yang berdaulat, orang tua ini telah memblokir panahnya untukmu. Kamu harus memberi penjelasan pada orang tua ini. Raungan sedihnya bergema saat dia menghilang. Satu-satunya kata yang bisa menggambarkan kekuatan panah ini adalah mengejutkan. Setelah membunuh 3 orang, tidak banyak kekuatan yang tersisa di anak panah itu, tapi anak panah itu masih melolong ke arah langit. Itu akan mencoba untuk membuka langit dan melepaskan Wang Lin dari musibahnya. Namun, saat anak panah itu mendekat ke langit dan cahaya biru mulai berkedip, seseorang keluar dengan diam-diam. Orang ini mengenakan jubah hitam yang bahkan menutupi wajahnya. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya. Tekanan ini jauh lebih kuat daripada batas budidaya Spirit Void tahap pertengahan yang diperbolehkan di ruang tertutup ini. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kering dan meraih anak panah itu. Tubuhnya bergetar dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Dia berbicara dengan suara tenang dan serak. Raungan karena meminjam kekuatan dari makam kuno, menghalangi para penggarap alam luar dalam pertempuran pertama di Laut Awan. Wang Lin, kita akhirnya bertemu lagi. Orang tua ini adalah penguasa. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap orang berjubah hitam. Bagaimana Wang Lin bisa melupakan penampilan ini? Orang ini adalah penguasa. Pemimpin dari 5 master sistem bintang kuno. Seseorang dengan kelicikan hebat yang bersekongkol melawan langit dan bumi. Apakah itu pembunuhan penguasa alam tertutup sebelumnya, penghancuran 4 alam surgawi, rencana jahat melawan Kaisar Langit King Lin, mendirikan klan Tato untuk menemukan panah Li Guang, pengkhianatan terhadap air Dao, jatuhnya Guru Simo, kematian leluhur keluarga Zan, dan berbagai hal lainnya, semuanya mengandung bayangan penguasa. Dalam sistem bintang kuno, Wang Lin samar-samar merasa pikirannya sedang dimanipulasi. Memikirkannya sekarang, itu pasti juga merupakan tindakan penguasa. Dalam ingatan Wang Lin, ada mantra yang tidak bisa dia hapus, itu adalah memancing bulan di sumur. Dia telah melihat mantra itu ketika dia menghadapi Vermilion Bird ketiga yang dia curigai sebagai penguasa. Ketika dia melihat air, dia takut kalau musibah ini juga merupakan memancing bulan di sumur. Yang ditangkap adalah planet Suzaku dan Wang Lin. Memancing bulan di sumur. Wang Lin berdiri di atas air dan dengan tenang menatap ke langit. Selir kekaisaran surgawi yang belum mati berdiri dalam keadaan linglung di antara mereka berdua. Dia mundur beberapa langkah dan terdiam. Pria berjubah hitam itu tampak tersenyum ketika dia berkata dengan suara serak, "Jika bukan karena Blue Dream mengasihanimu, kamu pasti sudah menjadi pion orang tua ini." Dia kemudian dengan santai meremasnya dan anak panah itu bergetar dan menghilang di tangannya. Dia takut dengan kekuatan panah ini, itulah sebabnya dia menunda kemunculannya. Dia telah menunggu sampai Wang Lin menggunakan panah untuk mengungkapkan dirinya. Anak panah ini sudah terhubung dengan busur di tubuh Wang Lin. Setelah menghilang, ia muncul kembali di dalam Wang Lin melalui beberapa metode yang aneh. Jika Li Guang tidak mati, anak panah ini akan kembali ke tubuh Li Guang.
Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan garis keturunan celestialmu? Setelah pria berjubah hitam itu menekan panahnya, dia perlahan berjalan menuju Wang Lin. Meski langkahnya lambat, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan Wang Lin gemetar. Seolah-olah tekanan yang tak ada habisnya menekan tubuhnya dari segala arah. Yang lebih aneh lagi adalah bayangan pria berjubah hitam itu muncul di permukaan air dan berjalan menuju Wang Lin. Sepertinya ada dua penguasa, satu di langit dan satu lagi di tanah. Tekanan itu tiba-tiba menjadi 2 kali lipat dan datang dari langit dan bumi. Hal ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pucat, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, seolah-olah dia dihentikan oleh mantra stop. Namun, matanya tenang. Segalanya telah mencapai titik ini, dan Wang Lin tahu bahwa akan sangat sulit untuk selamat dari bencana ini. Dia memahami hal ini ketika dia melepaskan panah itu. Tidak akan berbicara? Tidak masalah. Saya akan mendapatkan jawaban saya dari Anda. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya yang kering. Dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ini, langit biru menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini merupakan sinar matahari yang berasal dari matahari yang tiba-tiba muncul di langit. Matahari muncul secara tiba-tiba dan menggantung di langit. Aura hukum asal-usul menyebar. Saat sinar matahari bersinar, sosok penguasa menjadi gelap. Saat dia berjalan ke depan, lingkaran cahaya muncul di sekelilingnya. Selain panah itu, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk digunakan melawanku. Sejak awal, ada cahaya, dan cahaya ini adalah salah satu esensi yang dipahami orang tua ini. Esensi hukum asal-usul, di bawah kekuatan hukum asal-usul, kekuatan kuno dan surgawi Anda akan terpisah. Suara penguasa terdengar kuno, dan semua cahaya di dunia membentuk pilar cahaya yang menyinari Wang Lin. Wang Lin tidak bisa menolak kekuatan absolut. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya saat cahaya mengelilinginya, cahayanya sepanas matahari. Wang Lin merasakan hukum asal-usul yang familiar saat membakar segala sesuatu di dalam dirinya, termasuk jiwa pengembara. Hukum asal-usul ini sangat mematikan bagi jiwa pengembara. Jeritan menyedihkan bergema dan semua jiwa pengembara di dalam Wang Lin menghilang. Tanpa jiwa pengembara, tubuh Wang Lin runtuh di bawah kekuatan penolakan dan cahaya. Hukum asal-usul memaksa masuk ke dalam daging dan darah Wang Lin. Itu akan memaksa kekuatan kuno dan surgawi Wang Lin terpisah. Samar-samar orang bisa melihat bahwa setelah tubuh Wang Lin terbentuk kembali, cahaya keemasan di tubuhnya akan segera padam. Perasaan dipisahkan secara paksa itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia menyatu. Ekspresi Wang Lin menjadi berubah, tapi dia tidak mengeluarkan suara, dia hanya menatap penguasa. Dia akan mengingat ini, mengingat semua yang terjadi padanya hari ini. Jika dia memiliki kehidupan lain, jika dia tidak mati hari ini, maka semua rasa sakit yang dideritanya pada hari ini akan terbayar 10-100 kali lipat. Dia masih memiliki satu kartu as yang belum dia gunakan. Kartu as ini kemungkinan besar di luar kendalinya, tetapi saat ini, Wang Lin tidak peduli. Tapi dia menunggu saat paling kritis, menunggu penguasa mendekat. Mungkin kartu as ini bisa mengubah segalanya. Sosok berjubah hitam itu tampaknya tidak mengalami perubahan apapun dalam ekspresinya karena ditatap oleh Wang Lin. Jari telunjuk kanannya perlahan terulur dengan keempat jari lainnya dan membentuk telapak tangan. Ketika hukum asal-usul menyebabkan kekuatan kuno dan surgawi Wang Lin terpisah, dia berjalan semakin dekat ke Wang Lin. Lalu tangan kanannya meraih ke arah Wang Lin. Memancing bulan di sumur. Saat pria berjubah hitam itu mengulurkan tangan, bayangannya di permukaan juga mencapai Wang Lin. Dia ingin menjangkau garis keturunan surgawi yang secara paksa dipisahkan dari tubuh Wang Lin. Saat dia bergerak, rasa sakit yang merobek datang dari tubuh Wang Lin. Rasa sakit ini hampir membuatnya menjerit, tapi dia menahannya. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan matanya merah, tapi dia terus menatap penguasa. Sedikit lebih dekat. Cahaya keemasan dalam jumlah besar menyebar dari tubuh Wang Lin dan darah emas tak berujung keluar dari lubangnya. Selain itu, di dalam tulang Wang Lin, sumsum tulang terpenting yang membuat darah juga keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, di bawah rasa sakit yang luar biasa, semua darah di dalam tubuh Wang Lin menyebar, termasuk sumsum tulang.
Semua kekayaan yang diberikan orang gila itu keluar dari tubuhnya. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Darah emas yang menyembur dari tubuh Wang Lin berbentuk manusia, dan berbentuk seperti Wang Lin. Itu seperti jiwa. Wang Lin sepertinya terbelah dua, dan sosok yang terbuat dari cahaya keemasan perlahan terpisah dari tubuh Wang Lin. Itu melayang 7 inci di atas Wang Lin, dan semakin sedikit cahaya keemasan yang menghubungkan mereka. Ketika sosok emas itu terbang, bintang dewa kuno Wang Lin muncul, tetapi tidak ada cahaya keemasan. Bahkan bintang iblis kuno di mata kanannya telah kehilangan cahaya keemasan. Mata pria berjubah hitam itu berbinar dan dia tanpa ampun mengulurkan tangan. Cahaya keemasan yang tersisa pecah. Garis keturunan surgawi Wang Lin benar-benar terpisah dari tubuhnya. Ketika dipisahkan, sosok emas itu bergerak dan kemudian berubah menjadi setetes darah emas. Setetes darah ini berisi rune setengah lengkap untuk tubuh surgawi abadi. Setetes darah ini dimurnikan dari kekayaan yang diberikan orang gila itu kepada Wang Lin. Tanpa garis keturunan celestial, tidak ada kekuatan penolakan. Wang Lin kembali seperti semula ketika bertemu orang gila itu. Suara letupan bergema di dalam dirinya dan dia kembali ke tubuh dewa kunonya. Tubuh surgawi abadi. Ini adalah tubuh surgawi abadi. Di mana Anda mendapatkannya? Pria berjubah hitam melihat setetes darah emas yang melayang di atas Wang Lin. Ada kegembiraan yang kuat di matanya, tetapi juga rasa takut yang kuat. Penguasa jarang kehilangan ketenangannya seperti ini, hanya darah ini yang bisa membuatnya seperti ini. Dia bisa mengetahui segalanya tentang Wang Lin, tapi tidak mungkin dia tahu apa yang terjadi pada Wang Lin di dalam Nether Beast. Pada saat ini, penguasa melangkah maju dan tangan kanannya meraih setetes darah emas. Saat dia melakukannya, ada tatapan dingin yang mengerikan di mata Wang Lin. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah kuno seperti anak panah. Ini membuka ruang penyimpanannya dan sebuah istana hitam terbang keluar. Saat istana ini muncul, dunia menjadi gelap dan darah kuno Wang Lin mendarat di salah satu jendela, membuatnya menjadi merah. Dengan namaku sebagai Wang Lin kuno, aku melepaskan segelmu untuk memberimu kebebasan dan membantuku membunuh musuhku. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia hanya bisa membuka satu jendela dan melepaskan salah satu jiwa kuat yang disegel oleh Yemo. Saat suaranya bergema dan darah berjatuhan, jendela di istana hitam bergetar. Suara retakan bergema dan tiba-tiba roboh. Raungan yang kuat dan bersemangat datang dari jendela yang runtuh. Sialan Yemo, kamu menyegel orang tuanya, Master Scarlet Soul, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini orang tua ini akhirnya bebas. Dengan raungan ini, bayangan merah muncul. Mustahil untuk melihat wajah sosok itu, hanya saja warnanya merah darah. Aura mengejutkan muncul bersamanya. Penguasa terlalu dekat, jadi dia terkena bayangan darah saat bayangan itu muncul. Dia terlempar ke belakang beberapa ratus kaki dan tudung kepalanya terlepas, memperlihatkan penampilannya. Tuan Jiwa Merah. Bayangan merah itu tertawa dan bahkan tidak melihat ke arah penguasa atau Wang Lin. Dalam sekejap, dia pergi menuju selir kekaisaran surgawi di kejauhan. Bayangan darah mengelilingi selir kekaisaran surgawi saat dia berteriak. Tubuh halusnya meleleh dan dilahap oleh bayangan darah. Bayangan darah itu tertawa dan menyerbu ke langit. Dengan kilatan cahaya biru, sebuah lubang raksasa muncul. Bayangan darah keluar melalui lubang. Pada saat ini, di alam batin, di planet nyata Suzaku, di kota Fana, orang gila itu sedang memegang kaki ayam yang berminyak. Duduk di antara sekelompok pengemis, dia dengan bangga menggigit di bawah tatapan iri para pengemis. Dia menatap ke langit dan linglung. Sial, dia sudah tidak ada lagi di sini. Dia tidak peduli lagi dengan raja ini. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Dia tidak bisa meninggalkanku begitu saja.